Mobil listrik merupakan salah satu kendaraan tanpa emisi yang menjadi salah satu alternatif untuk menekan angka polusi udara. Seperti halnya mobil berbahan bakar minyak, mobil listrik juga dilengkapi dengan panel indikator yang berfungsi sebagai sarana informasi penting bagi pengemudi untuk mengetahui kondisi kendaraan secara langsung saat berkendara, sehingga pengemudi merasa nyaman dan aman. Mobil listrik memerlukan alat pengisian atau charger yang berperan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC yang sesuai dengan keperluan pengisian dari baterai. Baterai bisa dipakai untuk memutar motor penggerak menggunakan solenoid. Solenoid akan mengatur kecepatan dan mengatur arah arus pada motor penggerak. Percobaan ini menggunakan baterai dengan total tegangan 18 volt dan 27 volt. Dari percobaan ini, didapat kesimpulan bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin cepat mobil listrik akan bergerak. Pada zaman modern seperti ini, di mana perkembangan teknologi dengan sangat cepat berkembang dan mudahnya mencari informasi yang mendukung perkembangan teknologi. Salah satu teknologi yang sedang berkembang yaitu kendaraan. Kendaraan sangat berguna bagi kehidupan manusia sekarang ini. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai kendaraan listrik. Kendaraan listrik atau mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk menggerakkan motor listrik. Energi listrik dapat disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Agar dapat bekerja dengan baik, sebuah mobil listrik harus memiliki beberapa sistem, baik itu sistem mekanik maupun sistem elektronik. Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran biasa. Yang paling utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan. Selain itu, mobil jenis ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. 2. Teori dasar 2.1 Solenoid. Kawat listrik lurus yang dibentuk menjadi kumparan yang memiliki jumlah lilitan dan panjang tertentu disebut solenoida. Solenoida yang dialiri listrik akan menimbulkan medan magnet. Kuat medan magnet untuk solenoid ideal di dalam kumparan adalah B sama dengan mu0I kali N. Kuat medan magnet di ujung solenoida adalah B sama dengan mu0I kali N per 2. Medan magnet pada solenoid. Medan magnet dalam solenoid jauh lebih kuat dibandingkan dengan medan magnet pada kawat lurus. Jika arah arus sesuai dengan arah putaran jarum jam, berarti ujung solenoid yang dituju menjadi kutub utara. Jika arah arus berlawanan arah dengan putaran jarum jam, berarti ujung solenoida yang dituju menjadi kutub selatan. 2.3 Kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah jenis kendaraan yang geraknya memanfaatkan motor listrik, baik seluruhnya maupun sebagian. Kendaraan listrik dibagi menjadi dua, kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik hibrida. Kendaraan listrik baterai adalah kendaraan listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber daya untuk menyimpan energi listrik. Kendaraan listrik hibrida adalah kendaraan yang menggunakan dua sistem penggerak, yaitu motor listrik dan motor bakar. Kendaraan listrik saat ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi, seperti tenaga yang lebih kuat, jarak tempuh dalam sekali pengisian yang relatif cukup lama, serta kenyamanan berkendara yang sudah terjamin. Pada kendaraan bertenaga listrik, sumber daya yang menggunakan kendaraan adalah motor listrik.
Energi listrik yang tersimpan di dalam baterai akan diubah menjadi energi mekanik melalui konversi elektromagnetik. Motor listrik memiliki karakteristik efisien konversi yang tinggi, tidak menimbulkan suara yang bising, dan ukurannya relatif kecil. Motor listrik yang digunakan dalam kendaraan bertenaga listrik antara lain motor DC, motor induksi, dan motor sinkron magnet permanen. Rangkaian elektronika daya dan kontroler adalah perangkat elektronik yang ada pada kendaraan bertenaga listrik dan digunakan untuk mengatur energi listrik yang dialirkan melalui motor listrik agar didapatkan kondisi operasi yang maksimum. Tiap operasi memiliki jumlah energi yang berbeda, dan agar energi yang digunakan ini menjadi lebih efisien, maka diperlukan pengatur energi menggunakan rangkaian elektronika daya dan kontroler. Rangkaian yang digunakan berdasarkan kepada pengguna motor listrik yang digunakan. Teknologi pengisian elektronik yang digunakan pada kendaraan bertenaga listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengemudian AC dan pengemudian DC. Keduanya memiliki spesifikasi dan keunggulan masing-masing. Namun, pengemudian AC lebih banyak diminati saat ini karena ukuran motornya lebih kecil. Pengemudian AC juga lebih mudah dalam pemeliharaan. Namun, pengemudian AC memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan pengemudian DC. Baterai untuk kendaraan bertenaga listrik. Baterai atau aki merupakan salah satu teknologi penting dalam kendaraan bertenaga listrik, karena baterai atau aki adalah kunci untuk meningkatkan jarak tempuh dari kendaraan. Baterai menjadi media penyimpanan sumber daya energi listrik yang akan digunakan untuk menyuplai motor listrik agar kendaraan dapat bergerak. Perkembangan teknologi baterai yang berkembang saat ini telah mampu mencapai perjalanan dengan jarak tempuh sebesar 80 sampai dengan 160 km untuk sekali pengisian. Baterai yang ideal untuk kendaraan bertenaga listrik memiliki karakteristik aman, berdaya besar, memiliki kapasitas yang besar, ukurannya yang kecil dan ringan, jumlahnya mencukupi, harga ekonomis, memiliki umur panjang, dan metode penghancuran yang ramah lingkungan atau bahkan bisa didaur ulang. Teknologi baterai yang dikembangkan untuk kendaraan bertenaga listrik antara lain adalah baterai dengan bahan PBA atau lead acid, nikel cadmium atau NiCd, dan juga NiMH, nickel metal hydride, dan Li-ion atau lithium ion. 2.5. Dampak kendaraan positif kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan kendaraan listrik tidak melakukan pembakaran yang menghasilkan emisi gas beracun. Dengan penggunaan kendaraan berlistrik, maka polusi udara akan berkurang dan kualitas kesehatan pun akan meningkat. Desain mobil listrik sederhana ini terdiri dari 2 buah solenoid, 4 buah roda, kerangka mobil, serta poros roda. Mesin solenoid terbentuk dari alat suntik yang kemudian dililitkan kawat tembaga dan di dalamnya terdapat magnet. Mesin solenoid ini kemudian disambungkan ke besi yang menyambungkan antara poros roda dengan solenoid. Roda mobil dibuat dari triplek yang dibentuk menjadi lingkaran. Badan mobil dibuat dari kayu. Poros roda dibentuk dari hanger yang dibengkokkan menggunakan tang sehingga dapat digunakan sebagai poros roda. Pada pembahasan kali ini kita melakukan percobaan dengan cara kerja mobil listrik dengan menggunakan mesin solenoid, yaitu mobil akan bergerak bila didorong karena kawat tembaga berarus akan mengalirkan arus pada kawat seng. Setelah itu, kawat seng akan menyentuh salah satu kawat seng yang berlaku sebagai switch, yang akan mengalirkan arus pada salah satu solenoid. Jika solenoid memiliki arus, akan terbentuk medan magnet yang menarik magnet statis pada kumparan, sehingga tuas pendorong akan bergerak maju dan mundur sehingga menggerakkan roda mobil, sehingga mobil dapat melaju. Kecepatan dengan pada mobil dapat divariasi dengan melakukan penambahan atau pengukuran tenaga baterai. Langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut. 1. Menyerikan 2 baterai 9 volt, sehingga tegangan total menjadi 18 volt. 2. Memasangkan baterai yang telah diseri 18 volt pada rangkaian mobil listrik. 3. Menjalankan mobil sejauh 2 meter. 4. Mengukur dan mencatat waktu mobil untuk berjalan sejauh 2 meter. Dari langkah-langkah tersebut, perhitungan yang didapat yaitu percobaan menggunakan tegangan baterai 18 volt dengan jarak 2 meter. Percobaan ke-1, V sama dengan S per T, sama dengan 2 per 2,77, sama dengan
0,722 meter per sekon. Percobaan kedua, V sama dengan S per T sama dengan 2 per 3,10 sama dengan 0,645 meter per second. Percobaan ketiga, V sama dengan S per T sama dengan 2 per 2,93 sama dengan 0,82 meter per second. Pembahasan yang didapat dari 3 percobaan yang dilakukan. Dari percobaan pertama, jarak yang dapat ditempuh oleh mobil adalah 0,722 meter per second. Percobaan kedua, jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 0,645 meter per second. Percobaan ketiga, jarak yang dapat ditempuh oleh mobil adalah 0,82 meter per second. Kemudian, rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 0,683 meter per second. Perbedaan jarak di atas dapat disebabkan oleh lintasan saat menjalankan mobil, tidak lurusnya mobil saat melaju, dan tidak teliti saat menghitung jarak mobil yang ditempuh. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, mobil listrik sederhana ini dapat bergerak sejauh 2 meter. Dan yang kedua, rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil listrik sederhana ini adalah 0,683 meter per sekon.